Dan alhamdulillah kita telah sampai ya. Kalau di grup itu di halaman 35 ya. Betul nggak? Betul, Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, kama yahibbu rabbuna ya Allah. Kita mulai. Malam hari ini pembahasan kita adalah tentang fa'il. Ya, layarnya kelihatan. Kelihatan Ustaz. Nah, suaranya jelas. Jelas. Baik, fa'il ya. Fa'il itu maksudnya pelaku gitu ya. Pelaku dari kata kerja itu ya, fa'il. Ya. Maksudnya itu pelaku ya. Itu dibagi jadi dua. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Zahir itu maksudnya nampak gitu ya. Nampak. Nampak ini maksudnya ya kelihatan. Kalau dhamir lawannya. Lawannya nampak berarti tidak nampak gitu ya, atau tersembunyi. Itu dhamir. Mudmir itu tersembunyi. Tersembunyi. Baik. Contohnya di sini kita lihat ada kata sa'ala al-ustad gitu ya. Sa'ala artinya bertanya, al-ustad artinya ustad gitu ya. Ustad bertanya. Nah, ini kita bisa melihat dengan jelas ya. Kalau ditanya siapa yang bertanya, jawabannya ustad gitu ya. Karena langsung nongol gitu loh. Failnya langsung kelihatan, nampak gitu. Ya, ketulis langsung di situ ustad gitu. Ustad bertanya, berarti kan jelas pelakunya ustad. Sholla al-waladi. Sholla artinya uh, sholat gitu ya. Artinya sholat ya. Al-waladu artinya anak itu. Ya. Anak itu sholat. Nah, maka jelas kalau ditanya siapa yang sholat, jawabannya anak itu. Ya, pelakunya siapa yang melakukan sholat, jawabannya anak itu. Karena dia nol langsung gitu, kelihatan ada. Bakat Maryamu. Ya, bakat artinya menangis. Ya. Maryam, nama orang ya. Maryam menangis. Gitu ya. Kalau ditanya siapa yang menangis, jawabannya Maryam. Ya. Jelas, kenapa kita bisa jawab Maryam? Ya karena di sini ada tulisannya Maryam. Nampak tulisannya jelas. Nah, beda kalau uh, yang domir. Kalau yang domir, ya, yang domir ini katabat. Ya, katabat artinya menulis. Gitu ya. Menulis. Nah, kalau ditanya siapa yang menulis, ya, maka di sini tidak ada pelakunya siapa, gitu ya. Tapi kaidahnya bahwasanya setiap fiil itu ada fa'ilnya. Setiap kata kerja itu ada pelakunya, gitu ya. Jadi kalau ditanya siapa yang menulis, maka kita lihat dari bentuk fiilnya, ya. Katabat berarti dia perempuan yang menulis kan gitu. Kalau laki-laki katabat kan gitu kan. Sesuai yang kita pelajari di tasrih gitu ya. Jadi katabat artinya dia menulis gitu ya. Tapi dianya siapa ya ini yang belum jelas gitu kan. Karena tidak nampak langsung. Gitu. Beda saya yang ini kan bakat Maryamu. Ada kata Maryamu gitu kan. Jadi jelas di sini Maryam yang menangis. Kalau ini kan enggak. Katabat itu juga jalasat gitu ya. Duduk khorojna. Nah, khorojna ini kita keluar gitu ya. Kita keluar. Kita atau kami.
Fa'ilnya yang mana? Fa'ilnya yang na. Ini adalah kata na. Ya. Ini domir mutasil. Ya. Kalau yang dapat sama jalasat itu fa'ilnya domir mustatir. Mustatir makanya ketutup, nggak kelihatan. Kalau yang ini domir mutasil. Ya, karena na-nya ini nyambung sama kata khoroja. Ya. Kelihatan gitu loh. Fa'ilnya ada tapi nyambung gitu. Nggak tertutup gitu loh. Bedanya apa sama yang dohir? Kalau yang dohir itu maksudnya adalah kata yang jelas, bukan kata ganti. Ustadz, ya, maksudnya kayak uh, nama orang gitu ya, nama orang atau isim yang jelas gitu loh. Ustadz gitu kan jelas kan, Ustadz gitu kan. Walad itu kan juga jelas. Kalau kharajna, ya itu kan dia masih kata ganti kita. Gitu. Nah itu kan masih bisa dirinci. Ya. Nah kita itu siapa aja itu kan masih bisa dirinci. Atau kami itu kan masih bisa dirincikan. Nah, kalau ustadz itu udah jelas, ya ustadz gitu. Walad juga, walad, Maryam, Maryam. Begitu juga untuk kata-kata yang lain ya, kayak ashrobu, tashrobu. Ashrobu berarti ana, gitu ya. Saya gitu kan. Ini domirnya mustatir juga, yang dirojo. Tashrobu anta, ya atau dia tashrobu anta tashrobu. Ya shrobuna berarti fa'ilnya hum, ya domir mustatir takdiruhu hum. Uktub ini perintah, tulislah. Nah ini perintahnya kepada siapa? Kepada anta. Tapi fa'ilnya anta. Ya, jadi kalau fi'il mudhari, fi'il amr itu dilihat perintahnya ke siapa, maka itu yang dijadikan sebagai fa'il. Yaqra juga sama anta. Anta. Kalau perempuan iqra'i gitu. Ya'lamu, nah ini ada wawul jamaah di akhir ya, ada wawul jamaah berarti perintahnya untuk jamak, berarti fa'ilnya bukan anta karena jamak. Kalau anta kan mufrad, untuk antum. Untuk antum. Baik, sampai di sini dulu. Jelas atau ada pertanyaan? Silakan. Insya Allah jelas Ustaz. Yang lain bagaimana? Yang lain jelas? Jelas, Ustaz. Ya, kita lanjutkan ya. Seperti Hafsah gimana? Jelas? Belum. Nah, yang mana nih? Yang belum nih? Mananya nih yang belum? Ya sambil ngikutin aja, Ustaz. Nah, bisa tuh kalau ada yang bingung tuh tanyakan aja. Tadi murojaahnya baru separuh, Ustaz. Oh, alah. Ya, nanti kalau ada yang bingung itu ditanyakan aja ya. Jangan sungkan. Tanya aja, "Ustaz, saya masih bingung. Tadi yang maksudnya ini gimana gitu." Tanya aja gitu. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Nah ini nah ini ada ketentuan-ketentuan fa'il yang dituliskan oleh Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah. Nah di sini ini panduan ya dari beliau. Karena ini kan bukunya ditujukan untuk pemula ya, sebagaimana di Muqaddimah dulu kalau nggak salah ya. Kan memang untuk pemula. Jadi memang
ada penjelasan yang menggunakan bahasa Indonesia. Ketentuan-ketentuan fa'il. Ini sangat membantu bagi yang masih awal ya dalam belajar bahasa Arab. Pertama, ya, fi'il itu harus marfu. Ya, harus marfu. Nah, marfu ini sebagaimana telah kita pelajari, marfu itu berarti berharokat akhir dhammah. Ya, asalnya seperti itu. Ya, kecuali dia itu musanna, maka harokat akhirnya apa? Ni, ya. Ni gitu ya. Marfunya pakai alif. Nih, misalnya tolibani, gitu. Tolibani. Atau kalau dia jamak berarti harus ada subutun nun, gitu ya. Misal muslimun, gitu ya. Marfu'nya, tanda marfu'nya dengan subutun nun, gitu ya. Tapi hukum asalnya itu marfu'nya dengan dhammah. Hukum asal marfu' itu dengan dhammah. Ya. Kalau misal dia tidak dhammah, berarti dia masuk kategori-kategori khusus seperti musanna, jamak, gitu ya. Atau dia isim-isim yang berakhiran tidak bisa didomah, misalnya Yahya, gitu ya. Gimana ya? Iya, Yahya, gitu ya. Atau Mustafa, gitu ya. Itu kan berarti kan dia nggak bisa dikasih domah karena alif, gerakannya alif berarti nggak mungkin dikasih domah, gitu ya. Intinya marfu fungsinya, entah itu domanya doma dhamir ya. Kalau yang musanna berarti alif, marfu'nya ada alifnya. Kalau yang jamak subutun nun, nama mudzakkar ini, kalau dia isim manqus, bukan manqus ya, maksur, maka dia pakai domah muqaddarah namanya. Domah yang dinisbatkan, gitu loh. Tapi tidak tertulis domah ini tuh kan nggak mungkin ya. Yahya itu nggak mungkin. Yahya, Mustafa, ya Mustafa. Ya, mungkin Mustafa itu nggak bisa ya. Baik, kemudian fa'il itu harus selalu didahului oleh fi'il ma'lum. Nah, fi'il ma'lum itu maksudnya kata kerja aktif. Gitu. Ini kalau kita scroll ke atas, gitu ya. Di sini kan sa'ala, ini kan bertanya, gitu ya. Ini kan kata kerja aktif, gitu. Nah, ini namanya maklum kalau dalam bahasa Arab. Kata kerja aktif itu namanya maklum. Beda kalau ditanya, itu kan kata kerja pasif. Itu namanya majhul dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab ada fi'il maklum sama fi'il majhul. Maklum itu maksudnya aktif. Kalau majhul itu maksudnya pasif. Maklum itu kalau diterjemahkan me atau be, gitu ya. Tapi kalau pasif diterjemahkan itu di, gitu loh. Gitu ya. Bakat itu kan menangis, gitu. Menangis. Tapi kalau ditangisi itu kan pasif, gitu ya, jelas ya. Jadi kalau fa'il itu harus awalannya itu fi'il maklum, fi'il yang kalau diterjemahkan itu me atau be, gitu. Kemudian yang ketiga, fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya, tapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Ini tidak ada contoh ya. Di sini misal saya berikan contoh. Gimana ya?
Misal gimana? Misal gini ya. Jalasa gitu ya, misalnya fil maktabati gitu. Fil maktabati ya, atau Muhammadun. Ini kan kata kerjanya di sini ya, di jalasa ini kan kata kerjanya. Fil maktabati ini apa namanya? Sebagai keterangan. Nah, sementara Muhammad ini kan fa'il. Jadi ada selang di tengah-tengah kata itu. Nah, ini jadi nggak langsung jalasa Muhammadun. Jalasa fil maktabati Muhammadun misalnya. Ya. Nanti kalau di tadribat mungkin ada contohnya. Kemudian selanjutnya untuk perubahan fa'il. Bila fa'il sulit dicari maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Bila fa'il sulit dicari, gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Ya, contohnya di sini misal ada kata sa'ala ustaz kayak tadi ya. Kalau ditanya siapa yang bertanya, maka jawabannya ustaz gitu loh. Berarti ustaz ini fa'il gitu ya. Sholal waladi, anak itu sholat. Siapa yang sholat? Jawabannya al-walad. Bakat Maryamu, Maryam menangis. Siapa yang menangis? Jawabannya Maryam. Berarti Maryam ini fa'il. Walad ini fa'il. Al-ustad ini fa'il. Gitu ya. Jadi ditanyakan siapa. Bila fa'il yang mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Ya. Bila fi'il mati, maka dengan tak mati di akhirnya. Contohnya kayak gini ya. Ini kan fa'ilnya mu'annas. Maryam kan perempuan. Ya, tidak ada laki-laki namanya Maryam. Nah, maka di akhirnya itu dikasih tak taknis gitu. Takat gitu. Kalau yang nangis Khalid misalnya, ya, maka jadinya baka gitu ya. Ya, nggak ada taknya gitu. Tapi karena yang nangis Maryam maka ada taknis di sini. Gitu ya. Ini kalau fi'il madi maka harus ditambahkan tak tanis di akhirnya. Kemudian bila fi'il mudhari maka diawali dengan tak fi'il di awalnya. Contoh ya, misalnya tajlisu gitu ya. Kemudian Fatimah gitu ya. Tajlisu Fatimah. Nah, gini. Jadi ada tak di awal. Ada tak di awal. Ini kalau fi'il mudhari. Ya, tajlisu Fatimah. Jadi nggak boleh ya jelisu misalnya. Itu nggak boleh. Karena Fatimah ini kan muannas perempuan, maka harus diawali dengan ta'anis. Gitu. Ya. Kalau laki-laki ya yang duduk Khalid ya misalnya, baru depannya ya jelisu. Ya, baik. Insya Allah jelas. Bila fa'ila musanna atau jamak mungkin harus tetap dalam keadaan mufrad. Nah ini. Contohnya ini ya. Ini kan musanna al-walada. Ini artinya kan dua anak. Al-walada ini artinya dua anak. Hadara artinya hadir. Gitu ya. Kita tulis artinya dulu biar. Nah, kalau fa'ilnya ini musanna kayak gini, ya, maka depannya ini tetap bentuknya asli gitu. Hadara, gitu. Kataba, gitu. Itu tetap gitu loh. Gitu ya. Kecuali
fa'ilnya itu musanna tapi dia mu'annas juga gitu. Ganda perempuan gitu loh. Bintani misalnya kan dua anak perempuan gitu ya. Kalau walad kan anak laki-laki ya. Dua anak perempuan. Oh, ya. PRT. Dua anak perempuan. Maka ditambahkan tak di fi'ilnya. Hadaratil bintan. Enggak hadara al bintani enggak ya. Tapi hadaratil bintani. Tapi kalau dia mudzakkar ya, laki-laki kayak gini ya, al waladani dua anak laki-laki, maka dia tetap hadara. Jadi tambah apa-apa. Gitu. Jelas ya. Kemudian yang ketujuh, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih atau objek. Ini ada contohnya nih. Fa'il diletakkan setelah maf'ul. Nah ini, contoh kayak gini ya. Qad ja'akum rusuluna. Nah ini yang maf'ulun bih ya, sebentar, bukan itu ya. La yadkhulul jannata illal innama yakhsyallaha min ulama. Sa'alan nabiyyu ar-rajul. Nah ini. Nah ini nih contoh ya, yang ini ya ini. Sa'alan nabiyya rajulun. Nah ini kalau misal kita lihat ya, kita lihat di sini ya, yang kalimat ini. Coba di Yuliati. Halo, ada nggak? Halo, halo, tidur ya? Enggak, Tat, nyimak. Coba, yang ini failnya yang mana? Ya Ustadz, hadirat. Anda tidur ini pasti. Ngantuk Ustadz, ya Allah, tahan. Iya, ya wes gak apa-apa wes. Mana Ustadz? Coba. Anda yakin ini sebagian tidur juga. Ya udah habis ini kita close. Ini habis ini terakhir kita close. Oh. Udah, ini udah mau jam 9. Terakhir dulu nih. Anak tanya dulu nih ke antum. Yes. Ini failnya yang mana? Sa'alan nabiyya rajulun. Rajulun bukan, Tat. Ya, rajulun. Ukti Dewi nggak tidur. Iya ya. Nah ini rajulun ini sebagai fa'il. Kenapa? Karena dia apa? Udah, Nah, marfu. kalau yang ini, sa'alani dzata yaumin rajulun. Mana fa'ilnya? Rojulun. Nah, rajulun. Tes. Berarti ini fa'ilnya. Yang ini coba. Fa'idibtala Ibrahima rabbuhu. Fa'ilnya yang mana? Robbuhu. Betul. Fa'ilnya rabbuhu. Ini fa'il. Kenapa? Karena yang ini yang marfu. Ibrahim sebagai maf'ulun bih. Nah, ini kaidah yang terakhir tadi. Fa'il itu boleh setelah maf'ulun bih. Maf'ulun itu maksudnya objek gitu ya. Sa'ala nabiyya rajulun. Bertanya kepada nabi seorang laki-laki. Itu kan kalau kalimat lurusnya gitu kan. Seorang laki-laki bertanya kepada nabi, kan harusnya gitu kan. Nah, harusnya kan sa'ala rajulun an nabiyya. Tapi boleh sa'ala nabiyya rajulun. Jadi objeknya ditaruh di tengah. Baru kemudian fa'ilnya gitu. Sama kayak gini, sa'alani, nah ini kan kepadaku gitu. Nah ini objeknya ini objek gitu ya. Baru fa'ilnya di akhir gitu kan. Malah ketimpa lagi sama kalimat dzata yaumin pada suatu hari. Itu juga yang terakhir ya di baris akhir ini wa idzib tala Ibrahim rabbi. Dan ketika Tuhannya itu menguji Ibrahim. Ya. Nah ini harusnya
Robbuhu kan bisa aja Robbuhu itu setelah ibtala. Ya, tapi ternyata Ibrahim dulu baru Robbuhu. Itu maksudnya dari Ustadz Aceng Zakaria tadi yang menjelaskan ya bahwasanya fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul atau objek. Baik, karena sudah mendekati jam 9 dan pada ngantuk gitu ya. Coba yang ini dikerjakan, ini disalin ya. Di buku nomor 1 sampai 10 kemudian dikumpulkan ya. Sahih ma tarahu khata. Benarkan apa yang menurut kamu itu salah. Ya, benarkan apa yang kamu lihat itu salah. Contoh. Pertama kita cari fa'ilnya dulu, itu aja dulu yang paling penting ya. Safaro ummuka ila Jakarta. Ya. Ibumu bersafar ke Jakarta. Ini udah benar atau belum? Jawabannya ini masih salah. Gitu. Nomor 1 sampai 10 ini ada salahnya semua. Gitu. Dan salahnya ini berkaitan dengan fa'il. Ya, jadi fokus sama fa'ilnya atau sama fi'ilnya. Nah, gitu loh. Kebanyakan sih yang salah sih ini. Intinya dua ini. Fa'ilnya sama fi'ilnya. Jadi fokus di ini aja. Fa'il, fi'il gitu ya. Fa'il, fi'il. Fa'il, fi'il. Nah, ini fokus di sini. Yang lainnya itu hanya tambahan saja. Ya, jadi salahnya itu cuma di fa'il sama fi'il. Kenapa? Karena ini pembahasannya memang itu. Gitu. Baik, contoh ya. Nomor 1 ini safaro ummuka ila Jakarta. Ibumu bersafar ke Jakarta. Ini salah. Kenapa salah? Karena ummuka ini perempuan. Ya, ibu itu kan perempuan, nggak ada ibu laki-laki. Ibumu pergi ke Jakarta. Pergi bersafar ke Jakarta. Ya. Masa di sini kata kerjanya safaro. Kan harusnya ada tambahan taknis. Gitu. Safarot. Gitu. Safarot ummuka ila Jakarta. Nah itu contoh. Ya. Coba dicari yang nomor 1 sampai nomor 10. Ya, kemudian nanti ditulis ulang ya. Di buku kemudian difoto. Dikirim ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa dibahas malam hari ini. Takutnya sudah mulai ngantuk ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Namanya. Waalaikumsalam Ustaz.